Salam saudara terkasih. Kembali kami menyapa saudara terkasih yang ada juga yang live streaming dimanapun saudara terkasih berada. Biarlah kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita, amin. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan saudara terkasih, terlebih dahulu saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat tim Amazing Ministry. Beberapa hari yang lalu menelepon saya mengatakan, Pak Nelson bisa khotbah nggak di Amazing Ministry oleh Pak Ijul. Awalnya saudara terkasih ketika ditelepon, saya diam ini ketika ditanya, bisa khotbah di Amazing Ministry. Saya diam tersenang saudara terkasih. Tetapi pada saat itu juga katakan iya. Dalam hati saya ini katakan ya. Ya Pak, saya siap. Jadi ini luar biasa saudara terkasih. Ini pertama sekali saudara terkasih saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam live streaming seperti ini saudara terkasih. Jadi ini sebenarnya luar biasa bagi saya. Terima kasih buat hambanya yang boleh memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Baik saudara terkasih, baik juga bagi saudara-saudara yang menonton live streaming pada malam hari ini. Terlebih dahulu mungkin saya akan memperkenalkan diri saya, karena pepatah dulu katakan kalau tidak kenal tidak sayang. Mungkin nanti kita bertemu di mana saudara terkasih, kita bertemu di jalan atau dimanapun saudara terkasih yang menonton live streaming pada malam ini tidak kenal dengan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Nelson Silaban. Saya sudah berkeluarga, saya mempunyai hanya satu istri saudara terkasih, dan 2 orang anak yang dikaruniai oleh yang diberikan Tuhan kepada kami, 1 putra dan 1 putri. Baik saudara terkasih, firman Tuhan hari ini saya beri temanya saudara terkasih, mendengar berarti sama dengan duduk diam. Jadi pertama saudara terkasih kita harus mengerti dulu mendengar. Mendengar berarti kita mendengar dengan telinga saudara terkasih. Kita dapat mendengar, tidak orang tuli yang bisa mendengar saudara terkasih. Yang bisa mendengar itu adalah kita yang memiliki telinga. Jadi saudara terkasih, mendengar sama dengan duduk diam. Firman ini saudara terkasih saya ambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Saya akan bacakan bagi kita semua saudara terkasih. Lukas 10 ayat 38. Haleluya. Saya akan bacakan bagi kita semua Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Judulnya perikopnya saudara terkasih, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau khawatir akan dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi saudara terkasih, ini ada 2 saudara yang menerima kedatangan Tuhan Yesus ke rumah mereka. Kita percaya saudara terkasih bahwa sikap kedua orang ini, kita sepakat dulu bahwa sikap kedua orang ini adalah baik ketika mereka menyambut kedatangan Yesus. Tapi ada perbedaan di antara mereka saudara terkasih. Marta menyambut Yesus dengan memikirkan perkara-perkaranya sendiri. Bagaimana cara aku melayani Tuhan? Bagaimana apa yang akan kuperbuat pada Tuhan? Saudara terkasih, dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Dia khawatir dengan pikirannya sendiri. Dia khawatir dengan hidupnya sendiri ketika Yesus datang. Di zaman sekarang saudara terkasih, banyak Marta-Marta yang seperti Marta ini saudara terkasih. Kenapa saya katakan seperti itu? Ingat saudara terkasih, ketika kita hamba-hamba Tuhan boleh melayani Tuhan, kita ada ibadah komsel, ibadah FA. Ketika pujian kita ada saudara terkasih. Tetapi ketika mulai firman ditaburkan,
kita sibuk dengan perkara dunia. Kita siap mempersiapkan minuman, kita mempersiapkan segala sesuatu agar terlihat baik. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan itu, saudara terkasih. Tetapi kita tetap tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Kita lebih sibuk dengan perkara-perkara yang ada dalam diri kita. Kita sibuk dengan apa yang akan dilihat orang. Kita tidak sibuk dengan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang dilakukan Marta pada saat itu. Ketika Tuhan datang ke rumah mereka, Marta sibuk. Aku ingin mempersiapkan ini kepada Tuhan. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Tetapi dia tidak sadar, saudara terkasih, bahwa dia telah khawatir pada dirinya sendiri. Ketika kita khawatir kepada diri sendiri, saudara terkasih, maka apa yang terjadi, saudara terkasih? Kita akan gelisah. Kita akan cemburu kepada yang lain. Kita akan menyalahkan yang lain. Karena kita sudah terlebih dulu khawatir. Sedangkan Maria, saudara terkasih, dia sudah mengambil bagiannya. Dia diam duduk. Maria diam duduk, saudara terkasih. Dia mengambil bagian yang terpenting dalam hidupnya. Karena Maria tahu, saudara terkasih, yang datang adalah sumber kehidupan dalam kehidupannya. Sementara Marta, saudara terkasih, dia selalu sibuk dengan apa yang ia pikirkan. Dia selalu sibuk untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia selalu sibuk dengan apa yang ingin ia lakukan kepada Tuhan. Sama seperti ada tertulis, saudara terkasih, karena kekhawatirannya, Tuhan berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesukarannya sendiri. Kesukaran hari ini cukuplah hari ini. Tetapi kita dalam hidup ini tidak seperti itu, saudara terkasih. Kekhawatiran kita itu terus berlanjut. Kita lebih memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai contoh saya katakan begini, saudara terkasih. Ketika bangun pagi saya bertanya, kita bertanya dalam hati, nggak usah dijawab. Apa yang kita lakukan ketika kita pertama kali bangun pagi? Dalam hidup saya, saudara terkasih, itu sering terjadi. Ketika saya bangun, bukan doa saya, saudara terkasih, bukan datang mencari Tuhan, tidak. Tapi saudara terkasih, yang saya lakukan, bagaimana pekerjaan saya nanti? Bagaimana, apa yang terjadi nanti dalam pekerjaan saya? Karena sudah khawatir, yang kita lakukan tidak akan berjalan dengan semestinya. Karena kita sudah memikirkan apa yang akan kita lakukan nanti. Tapi coba, saudara terkasih, ketika kita bangun pagi, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Kita berdiam diri, saudara terkasih. Coba kita ajak Tuhan dengar-dengaran. Tuhan, ini aku. Pada hari ini Tuhan, aku akan melakukan pekerjaanku. Berbicaralah Roh Kudus kepadaku. Tetapi yang kita lakukan bukan itu, saudara terkasih. Yang kita lakukan, kita lebih mementingkan pikiran perkara-perkara duniawi. Saudara terkasih, kita boleh belajar dari Maria bahwa dia lebih mencari kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang, dia tidak sibuk, dia tidak pergi kemana-mana, karena dia tahu yang datang adalah sumber kehidupan bagi hidupnya. Dan dia tahu bagian itu tidak akan diambil lagi dari hidupnya. Amin, saudara terkasih. Jadi saudara terkasih, marilah kita belajar bahwa kehidupan ini sebaiknya kita lebih dahulu mencari kebenaran Tuhan. Maka kita tahu firman Tuhan berkata, carilah dahulu kebenarannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita cari dulu Tuhan, saudara terkasih. Ketika kita mencari Tuhan, maka saya percaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang akan mendatangi kita. Dan hidup kita, saudara terkasih, tidak akan lari memikirkan duniawi ini saja. Ya, saudara terkasih,
Dari firman ini saudara terkasih, kita boleh dapat belajar saudara kasih. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari firman yang kita dengar malam ini. Yang pertama saudara terkasih, bahwa kita boleh belajar mendengar suara hati. Jadi saudara terkasih, suara hati ini Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Suara itu mendatangkan damai sejahtera. Jadi kita bisa belajar suara hati saudara terkasih. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi hati yang iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30 saudara terkasih. Artinya bahwa suara hati itu, kehidupan itu menghidupkan daging kita. Jadi saudara terkasih, bahwa suara hati itu datangnya daripada Roh Kudus kepada kita, memberikan kepada kita, dan suara hati itu adalah damai sejahtera bagi kita saudara terkasih. Dalam Roma 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan menulis firman dalam loh hati, jadi hati kita perlu diisi dengan firman Tuhan, yang itu dengan cara mendengar dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi saudara terkasih, suara hati itu juga boleh kita latih. Mendengarkan suara hati boleh kita latih, karena Tuhan juga telah menaruhkan firman-Nya dalam loh hati kita. Bagaimana caranya saudara terkasih? Kita merenungkan firman siang dan malam. Kita memperkatakan firman siang dan malam. Dengan demikian, maka kita boleh belajar bagaimana mendengar suara hati itu. Bagaimana kita boleh belajar bahwa kehendak Tuhan itu boleh dinyatakan dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah itu hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata 2. Ia sanggup mengadakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu juga saudara terkasih seperti pedang bermata 2. Dia sanggup lebih tajam daripada pedang bermata 2, firman Tuhan ini saudara terkasih. Biarlah kiranya Tuhan saudara terkasih, biarlah kita boleh belajar mendengar suara hati saudara terkasih. Yang kedua, kita boleh belajar saudara terkasih, mau mendengar suara pikiran kita. Suara pikiran saudara terkasih. Dalam Mazmur 104 ayat 4 dikatakan, biarlah renunganku ini manis kau dengar kepadanya, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Jadi biarlah kiranya saudara terkasih, biarlah kiranya renungan firman Tuhan boleh kita dengar dan manis dalam pikiran kita. Amin saudara terkasih. Sebelum kita berkata-kata, Tuhan tahu kenapa, karena apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita itu seperti lagu yang bisa didengar oleh Tuhan. Jadi pada waktu kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka firman itu akan melindungi pikiran kita. Amsal 30 ayat 5. Jadi ketika kita merenungkan firman ini siang dan malam saudara terkasih, maka Tuhan akan melindungi pikiran kita. Tuhan memperkuat pikiran kita bahwa firman Tuhan bisa kita renungkan siang dan malam. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa yang terjadi saudara terkasih? Maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan membenarkan pikiran kita daripada yang jahat. Tuhan akan melindungi pikiran kita. Dan yang ketiga saudara terkasih, mendengar suara Roh Kudus. Ini saudara terkasih, kadang-kadang kita sudah diberikan suara Roh Kudus, anakku jangan begini, jangan begitu, tapi kita keras saudara terkasih. Mendengar suara Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Jadi saudara terkasih, Tuhan tidak akan berkata-kata oleh karena dia sendiri. Tuhan, Roh Kudus itu ada dalam kita karena
Tuhan pergi ke surga saudara terkasih, dia tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan itu pergi tidak meninggalkan kita sendiri saja saudara terkasih. Tuhan memberikan roh penolong, roh penghibur bagi kita yaitu Roh Kudus. Bagaimana kita boleh mendengar suara Roh Kudus saudara terkasih? Kita boleh mendengar suara Roh Kudus ketika kita boleh belajar mendengar firman Tuhan. Belajar dengar-dengaran dengan Tuhan. Maka saya percaya saudara terkasih, Roh Kudus akan menyertai kita. Amin saudara terkasih. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita adalah roh yang menuntun dan memimpin dan menyertai kita. Bagaimana kita akan berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tahu apa yang ada di dalam hati kita dan hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu saudara terkasih memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang dalam kehidupan kita. Hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, dan itu semuanya adalah damai sejahtera. Ketika itu damai sejahtera saudara, ketika itu mendatangkan kebaikan, berarti itu adalah suara Roh Kudus. Saudara terkasih, yang terakhir saudara terkasih, saya mau bersaksi. Sebelum saya kenal Tuhan sudah lumayan lama, tetapi tidak sungguh-sungguh. Saya lebih sering suam-suam kuku saudara terkasih. Ikut Tuhan, ikut orang ikut Tuhan, saya ikut Tuhan. Orang ke gereja, saya ke gereja saudara terkasih. Pada suatu ketika saudara terkasih, saya kepahitan. Jadi abang saya seorang pendeta. Abang saya nggak usah saya sebutkan siapa namanya. Abang saya seorang pendeta, tetapi saudara terkasih kelakuannya tidak pendeta. Jadi abang kami ini dia bisa dikatakan sudah mengenal Tuhan begitu lama, tapi kami melihat kasih itu kurang dalam kehidupannya. Dia lebih condong kepada orang lain, sedangkan kami belum dilayani gitu. Jadi pada saat itu saudara, saya kepahitan. Saya kepahitan, Tuhan katakan, anakku jangan. Sudah Tuhan katakan, orang yang tidak mengampuni akan kehilangan keselamatan. Tapi saya bandel. Tetap saya tidak dengar suara Tuhan. Saya tidak ke gereja saudara terkasih, 7 tahun saya tidak pergi gereja. 7 tahun. Asal saya lihat gereja gak ada yang benar dalam itu. Betul saudara terkasih. Asal saya lihat gereja gak ada yang benar di dalam itu. Saya katakan dalam hati seperti itu. Buat apa gereja kalau seperti itu kelakuan? Tapi suatu ketika saudara terkasih tahun 2015 ya Ma? 2015 hari Minggu. Hari Minggu hari Sabtu kami tidak bekerja gara-gara ada sesuatu yang harus kami lakukan. Jadi tepatnya tanggal 12 bulan 12 2015. Jadi saya bangun pagi, biasanya saya langsung pergi. Sementara Tuhan sudah katakan begini, anakku hari ini engkau harus ibadah. Anakku hari ini engkau harus ibadah. Tapi saya keraskan saudara terkasih, saya pergi bekerja. Ketika saya pergi bekerja, belum sampai di tempat pekerjaan saudara terkasih, apa yang terjadi? Kendaraan yang saya bawa nabrak pohon. Yang terjadi saudara terkasih, kepala saya pecah, robek, tulang sini patah. Makanya Tuhan sudah katakan, jangan pergi hari ini. Ibadah, kata Tuhan. Tapi saya mengeraskan hati saya. Sama seperti Marta tadi, saya memikirkan duniawi. Bagaimana besok pekerjaan saya Tuhan? Kalau hari ini saya tidak bekerja, besok saya akan repot. Besok hari saya akan letih. Itu yang saya katakan dalam hati saya. Saya tantang Tuhan, saya pergi bekerja. Dan hasilnya apa saudara terkasih? 2 bulan saya tidak bekerja. Tidur terbaring di rumah. Tanpa bisa apapun. 1,5 bulan tangan saya begini saudara terkasih, tidak bisa dibuka. Begini saja terus di rumah. Duduk pun tidak bisa. Asal duduk ditolong sama istri. 1,5 bulan begini. Setelah kejadian itu pun belum juga tobat saudara terkasih. Itu pun masih belum juga. Masih juga bandel.
Sampai suatu ketika anak kami Mira berkata begini, "Pak, Bapak kok nggak ke gereja-gereja? Kami disuruh sekolah minggu." Itu Mira. Pada saat itu saudara terkasih, saya masih bandel, saya katakan, saya masih mau main biliar pakai duit. Jadi Mira bilang begini juga, "Pak, minta jajan." Lagi nggak ada uang, nak. Saya bilang, saudara terkasih. Tahu apa yang dibilang Mira? "Main biliar ada duit Bapak, sama aku nggak ada." Sakit nggak di sini, saudara? Anak saya dulu itu masih TK, belum SD, saudara terkasih. Main biliar ada duit Bapak, masa untuk jajan kami nggak ada? Ih, di sini, di situ saudara terkasih, Tuhan, jikalau memang ini saatnya Tuhan aku untuk setia, aku siap Tuhan. Pada saat itu Tuhan, saudara terkasih, kami mulai beribadah di GKRI. Kami berada di GKRI pada saat itu. Jadi kami ibadah, ambil pelayanan. Kami mulai bersungguh-sungguh di gereja itu. Dan pada akhirnya saudara terkasih, Tuhan izinkan kami berada di GBI. Tuhan izinkan kami berada di GBI. Pada saat itu kami beribadah pertama di Sumres. 2 bulan kami ibadah di Sumres, saudara terkasih, COVID. 2 bulan ibadah di Sumres, COVID, saudara terkasih. Tidak bisa ibadah katanya, yuk. Luar biasa enggak? Kita mau ambil, kita bisa mau setia kepada Tuhan, 2 bulan masih ibadah, disuruh tidak bisa ibadah, saudara terkasih. Kita ibadah di rumah saja katanya kan. COVID melanda. Ini luar biasa dalam kehidupan. Saya katakan kepada Tuhan sama istri gini, kita pindah gereja, kita mau setia supaya iman kita bertumbuh. Tapi ini yang terjadi 2 bulan ibadah. Kenapa hari ini kita tidak bisa ibadah? Masih 2 bulan. Bulan 1 pada saat itu saudara terkasih kami ibadah. Bulan 2 kan sudah mulai COVID. Bulan 12 sebenarnya udah ada COVID kan. Tapi bulan 3 kan sudah dibilang tidak bisa lagi ibadah. Jadi live streaming lah di rumah. Live streaming kami jalani, saudara terkasih, kami jalani. Setiap live streaming ibadah, kami tetap ibadah. Kami berdua dengan istri, anak sekolah minggu, nanti ibadah sekolah minggu. Kami berdua di rumah ibadah dewasa. Berjalan hampir setahun saudara terkasih. Di bulan 1, bulan 12 atau bulan 11 pos PI itu buka. Tahu saudara terkasih apa yang saya katakan? Jikalau mami itu nanti yang jadi koordinator di situ, saya tidak akan mau ibadah di situ. Terus terang saudara terkasih. Betul. Kalau mami itu nanti ibadah koordinator di situ, saya tidak akan ibadah di situ, saya katakan. Karena kami kan sudah lumayan kenal agak lama sama mami itu kan. Mami itu tahu kita gimana ya kan. Tapi saya katakan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa suka-suka kita, saudara terkasih. Kalau orang Batak bilang, dang boy ala roha. Nggak bisa suka-suka kita. Nggak bisa suka-suka kita. Jadi istri bilang, aku ibadah dulu ke sana ya. Kalau kau pun nggak mau ikut, akulah dulu katanya. Istri bilang pertama kali ibadah dia, saudara terkasih. Kalau kau nggak mau ikut, aku dulu katanya. Jadi minggu pertama, entah minggu ketiga, entah minggu kedua, saya tidak tahu, saudara terkasih, istri ibadah. Minggu depannya istri ajak, kita harus ibadah. Mau tidak mau kamu harus ikut. Ini ikut enggak Tuhan? Ikut enggak Tuhan gitu kan? Tapi saya katakan dalam hati saya, Tuhan saya mau. Hari ini Tuhan saya mau sungguh-sungguh. Kami pergi ibadah. Pada saat itu saya tengok mami itu. Saya ingat firman Tuhan, jikalau engkau ingin menyembahku, jangan memandang rupa. Jadi ketika saya lihat mami itu, saudara terkasih, awalnya memang berat juga ini gitu kan. Tapi saya berdoa, Tuhan sanggupkan saya. Jikalau memang ini jalannya Tuhan, aku boleh setia di tempat ini, maka engkau akan memberi jalan. Ibadah kedua kali, saudara terkasih, Ibu Rina Ginting katakan, kalian pelayanan di sini. Pelayanan, berat juga ini kan gitu. Tapi saya katakan, oke mami, kami pelayanan. Dan semenjak saat itu, saudara terkasih, kami mulai boleh belajar bersama, kami boleh mulai belajar tentang kebenaran firman. Yang selama ini kami hanya
Baca ya dekat-dekat tengok. Aku lihat orang ibadah, saya ibadah. Terkadang-kadang kami jadi orang yang munafik. Di depan orang kami ditengok seolah-olah kami ini orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin berdoa. Tapi kehidupannya tidak seperti itu. Dan sebulan kami di Pos PI Namo Bintang, saudara terkasih, saya katakan kepada istri, ini saatnya kita boleh berubah. Ini saatnya kita ambil keputusan bahwa kita akan mengikut Tuhan. Mari dengar-dengaran dengan Tuhan. Jangan hanya mengandalkan ego sendiri. Selama hidup ini saya hanya mengandalkan ego saya, saudara terkasih. Saya tidak mau pernah diam tenang, tidak mau diam mendengarkan Tuhan. Sementara saudara terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Jikalau dilihat saudara terkasih dari kecelakaan yang saya alami, orang katakan saya meninggal. Karena hancur betul itu kendaraan yang saya bawa. Ada seorang berkata begini, kupikir abang udah meninggal, katanya. Tapi saya percaya saudara terkasih, ini adalah kuasa roh Tuhan yang menguatkan saya supaya saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya percaya kejadian itu terjadi dalam hidup saya, kecelakaan itu terjadi dalam hidup saya, agar saya boleh lebih dekat lagi pada Tuhan. Agar saya boleh lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan pada saat kami mulai beribadah di GBI, di Pos PI Namo Bintang, saya mulai belajar. Pertemuan pertama dengan Pak Ijul, kemarin itu pertemuan waktu worship, belajar worship. Di situ saudara terkasih, saya masih menyimpan kepahitan. Masih menyimpan kepahitan kepada abang saya tadi. Ketika Pak Ijul katakan begini, jikalau engkau tidak siap untuk dikritik, itu bukan salahmu. Ketika engkau dikritik, ketika engkau ditegur, jikalau engkau tidak siap, silahkan tinggalkan pelayanan. Dalam hati saudara terkasih, Tuhan, aku mau mengampuni. Aku ambil komitmen, Tuhan, aku mengampuni. Dan pada saat itu saudara terkasih, ketika aku ambil keputusan aku mengampuni, Roh Kudus, kelegaan ini lega rasanya, saudara terkasih. Tidak ada lagi yang mengikat, tidak ada lagi beban berat dalam hidup ini. Ketika pelayanan tidak lagi tertuduh. Selama ini saudara terkasih sering tertuduh. Engkau pelayanan tapi tidak mengampuni. Seperti firman Tuhan katakan, jikalau engkau mengampuni kesalahan saudara, teman sesamamu, maka aku akan mengampuni dosamu juga. Saya kembali kemarin saudara terkasih tertegur lagi oleh firman yang saya katakan pertama tadi. Jikalau engkau tidak mengampuni, maka hilang keselamatanmu. Itu di gereja kami ngobrol dengan Gembala Sidang Pak Nathanael. Saya buka HP saudara terkasih. Saya tengok, jikalau engkau tidak mengampuni, maka hilang keselamatanmu. Ini luar biasa saudara terkasih. Jadi semenjak saat itu, semenjak berdoa dengan Pak Ijul, saya ambil komitmen juga di situ bahwa saya akan mengampuni siapapun yang bersalah kepada saya. Memang tidak mudah saudara terkasih mengampuni. Tidak mudah. Jikalau dengan kekuatan kita tidak mudah saudara terkasih. Tapi saya katakan kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, aku mau mengampuni. Tuhan, sanggupkan aku, kuatkan aku untuk mengampuni. Maka Tuhan beri jalan saudara terkasih. Saya boleh mengampuni dan saya percaya dalam hari-hari berikutnya kami akan lebih setia melayani Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan malam ini saudara terkasih dan kesaksian saya hari ini boleh memberkati kita, bahwa kita boleh belajar
mendengar Tuhan dengan benar lewat firman-Nya, maka akan mengubah hidup dan pikiran kita. Belajar untuk mendengar suara hati, mendengar suara pikiran, dan suara Roh Kudus. Pada waktu semuanya itu diselaraskan oleh firman Tuhan, maka jadilah pada kita akan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.